Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak bapak semuanya. Apa kabar anak bapak semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Nah, Pak mau nanya nih, gimana cuaca hari ini menurut anak bapak semuanya? Yap, benar sekali. Hari ini sangat yang cerah ya. Baiklah, sebelum mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Yap, silakan ketua kelas untuk memimpin doanya agar ilmu yang kita pelajari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Baiklah, sekarang Bapak mau absensi dulu nih. Apakah semuanya hadir? Atau ada yang sakit? Atau ada yang nggak mau masuk sekolah nih? Ya udah, karena ada yang sakit, kita doakan saja semoga teman-teman kita yang sakit tersebut semoga cepat diberikan kesehatan dan dapat pergi ke sekolah lagi. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada pertemuan ini kita akan belajar teks SPOK. Siapa yang ingat dengan materi kita pada pertemuan minggu lalu? Yap, betul sekali. Teks narasi. Ada yang tahu apa itu teks narasi? Bagi yang tahu nanti akan Bapak kasih hadiah. Ini berupa coklat dari Batam. Bapak belikan kemarin hadiah. Nah, yap, silakan Zainuddin. Yap, benar sekali. Teks narasi itu adalah teks jenis yang menceritakan tentang suatu peristiwa atau kejadian yang menjadi atau memiliki alur cerita, tokoh, dan memiliki latar belakang. Teks narasi itu juga dapat berupa cerita fiksi, non-fiksi. Fiksi tersebut itu cerita seperti novel, dongeng, dan non-fiksi itu berupa kisah nyata dan memiliki tujuan untuk menghibur, menginformasikan, atau menyampaikan pesan kepada pembacanya. Ada yang tahu di sini apa contoh dari teks narasi tersebut? Yap, benar. Satu, novel. Dan tahu lagi? Itu seperti contohnya cerita pendek, cerpen, novel, dongeng, biografi sejarah, dan lain-lain. Teks narasi ini juga memiliki struktur yang terdiri dari pengenalan cerita, yaitu awal cerita. Yang kedua yaitu konflik atau permasalahan. Yang ketiga yaitu klimaks atau puncak dari masalah tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada penyelesaian akhir cerita. Nah, dikarenakan tadi Zainuddin benar menjawab pertanyaan dari Bapak akan kasih ini. Ini untuk Zainuddin ya. Sama-sama. Selanjutnya kita akan masuk ke inti dari pokok materi kita pada pagi ini. Baik, ada yang tahu apa dari materi kita pada pertemuan kali ini? Yap, betul, SPOK. Apa PJOK? Oh, bukan Ujang, salah. PJOK itu pendidikan jasmani, olahraga dan kebugaran. Itu beda, itu olahraga. Kalau ini SPOK. Dan tahu itu SPOK apa? Baik, Bapak akan menjelaskan secara singkat. SPOK itu singkatan dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di mana di antara singkatan tersebut memiliki makna tertentu. Yang pertama yaitu subjek, biasanya sebagai orang atau benda yang melakukan aksi atau kegiatan. Contoh seperti saya, bapak, ibu, mama, papa. Contohnya kalimatnya saya makan nasi, itu subjeknya itu saya. Predikat yaitu aksi atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Contohnya yaitu makan. Saya makan nasi, itu predikatnya. Dan yang ketiga itu objek. Objek itu bisa berupa benda atau orang.
Contohnya seperti nasi. Saya makan nasi. Nasi itu sebagai objeknya. Yang keempat yaitu keterangan. Nah, keterangan ini berupa seperti tambahan waktu, tempat, cara, atau keadaan. Contoh dari kata keterangan itu di rumah. Contoh kalimatnya seperti saya makan nasi di rumah. Saya makan nasi di mobil. Bisa. Jadi dengan memahami kalimat SPOK tersebut, anak-anak Bapak dapat menyusun kalimat yang jelas dan efektif. Lanjut. Berikut ada beberapa contoh dengan struktur teks SPOK. Ada yang bisa yang menyebutkan apa contoh dari teks SPOK? Yap, silakan kepada Berlian. Saya memakan nasi goreng di kedai. Bisa. Baik, Bapak akan contohkan lebih detailnya. Saya makan nasi di rumah. Di mana saya yaitu sebagai subjeknya, makan sebagai predikatnya, nasi sebagai objeknya, dan predikat sebagai rumah. Sesuai dengan Bapak jelaskan tadi, di mana saya itu berupa subjek, makan itu adalah kegiatannya berupa predikat, nasi itu objek. Objek itu ibaratnya kayak yang akan dilakukannya seperti nasi. Terus saya memakan petainya sebagai objek, dan di rumah itu sebagai tata tempatnya. Contoh kalimat lainnya itu mereka. Mereka menonton film di bioskop. Mereka sebagai subjek, predikatnya sebagai menonton, objeknya yaitu film, dan di bioskop itu sebagai keterangan. Di mana SPOK ini selalu berurutan pada umumnya. Dalam contoh di atas yang Bapak sebutkan tadi tersebut, struktur SPOK membantu menyusun kalimat yang jelas dan efektif. Jadi Anda dapat membuat suatu kalimat yang jelas. Nah, dikarenakan Bapak sudah memberikan penjelasannya, apakah ada yang kurang paham dan ada yang ingin bertanya? Baik, karena anak-anak semua sudah paham. Jadi, inti dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu tentang teks SPOK, yaitu suatu kalimat yang terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Di mana subjek itu biasanya orang, predikat itu biasanya kegiatan atau hal yang dilakukan, objek biasanya sebagai orang atau benda, dan keterangan itu biasanya berupa tempat, waktu, dan lain-lain. Baik, kalau tidak ada yang ingin bertanya kepada Bapak akan kasih tugas untuk membuat contoh di buku latihannya 10 buah contoh teks SPK ya. Minggu depan Bapak akan menagihnya satu persatu, nanti akan Bapak periksa dan dikumpulkan. Baik, telah berakhirnya pertemuan kita pada pertemuan kali ini, maka berakhir pula lah pembelajaran kita pada hari ini. Bapak harap semuanya bisa paham dan mengerti, dan semoga kita mendapatkan hidayah, nikmat, dan beserta manfaatnya bagi kita semua. Bapak harap semuanya paham, dan semoga ini semua menjadi amal ibadah bagi kita semua yang mengikuti pembelajaran ini. Bapak akhiri, sekian dari Bapak. Sampai jumpa minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.